Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirajul Munir dengan NIM 11. Saya di sini akan mempresentasikan tentang globalisasi ilmu liberal dalam pendidikan abad ke-21. Pengertian ilmu liberal dalam pendidikan abad ke-21. Globalisasi ilmu liberal dalam pendidikan abad ke-21 adalah proses menyebarkan konsep, nilai, pendekatan, dan sistem pendidikan yang berlandasan pada kebebasan berpikir, rasionalitas, hak asasi manusia, demokrasi, serta keterbukaan terhadap berbagai disiplin ilmu ke seluruh dunia. Globalisasi ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan kerjasama internasional, sehingga batas-batas geografis dalam pertukaran ilmu pengetahuan menjadi semakin kecil. Untuk yang selanjutnya, globalisasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Perguruan tinggi di berbagai negara mulai mengadopsi sistem pendidikan liberal untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang semakin terhubung dan dinamis, serta untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan global. Yang selanjutnya, latar belakang perkembangan teknologi khususnya di era revolusi industri 4.0 mendorong perubahan dalam kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, pendidikan tidak lagi cukup hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga harus membekali individu dengan kemampuan berpikir fleksibel dan adaptif. Yang selanjutnya, peran kebijakan pendidikan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan sistem pendidikan melalui kebijakan yang dibuat di Singapura. Misalnya, pemerintahan secara aktif mengatur arah pendidikan tinggi agar sesuai dengan kebutuhan nasional. Intuisi seperti National University of Singapore atau NUS menjadi contoh bagaimana kebijakan negara mendorong penerapan pendidikan liberal. Yang selanjutnya, peran hukum. Selain kebijakan, sistem pendidikan juga diatur oleh hukum dan regulasi yang berlaku negara seperti Tiongkok dan Singapura, menunjukkan bagaimana pemerintahan tetap memiliki kontrol terhadap perguruan tinggi, baik dalam hal kurikulum, pendanaan maupun arah pendidikan. Yang selanjutnya, otonomi perguruan tinggi. Dalam perkembangan perguruan tinggi mulai diberikan otonomi untuk mengelola sistem pendidikannya sendiri. Kampus dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan visi dan kebutuhan masing-masing, meskipun tetap berada dalam batas pengawasan pemerintah. Contohnya, National University of Singapore mengembangkan program pendidikan liberal untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, namun tetap selaras dengan kebijakan nasional. Yang selanjutnya, perubahan paradigma. Pendidikan mengalami perubahan dari yang sebelumnya berfokus pada aspek teknis menjadi lebih holistik. Saat ini, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan tenaga kerja, tetapi juga membentuk karakter, kreativitas, serta maupun sosial yang dibutuhkan oleh kebutuhan dalam kehidupan. Yang selanjutnya, tantangan di era modern. Pendidikan liberal menghadapi tantangan seperti perkembangan teknologi yang sangat cepat dan persaingan global yang semakin luas. Hal ini membuat mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan ilmu di kelas,
tapi juga perlu terus belajar dan beradaptasi. Oleh karena itu, kemampuan belajar sepanjang hayat menjadi hal yang sangat penting. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.